umur di 30 tahun, belum nikah-nikah, dan masih gini-gini aja. Kerja juga biasa-biasa aja. Temen udah pada habis semua. Ada yang udah nikah, ada yang udah merantau kemana, ada yang udah punya anak 2. Terus gak bisa nongkrong lagi seperti zaman waktu SMA, kuliah. Dan waktu tuh beneran gak terasa sih guys ya. Emang kayak gitu. Apakah kalian ada yang sama seperti saya? Sekarang nongkrong sendirian kemana-mana. Paling ya ada temen ya, cuma buat kadang minta bantu dikit-dikit. Misalkan kayak kita lagi perlu apa. Itu pun teman-teman yang memang bukan dari teman-teman SMA, teman-teman kerja, teman-teman ya yang ketemu baru-baru kenal gitu aja di umur sekarang. Teman-teman yang dulu udah pada nggak ada semua. Udah pada sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan mencari kehidupan guys. Ya tapi kita mah bersyukur aja sih ya kan. Kita masih bisa nongkrong, masih bisa ngopi gitu. Nah itulah, masih bisa bantu orang dikit-dikit ya, walaupun kita juga kadang perlu bantuan. Tapi ya itulah kehidupan. Tak terasa sekarang di umur 30 sudah udah rambu-rambu banget sih guys ya di 30. Gak kerasa, tapi gue ngerasa masih kayak SMA, masih kayak kuliah aja gitu. Dan ini saking gabutnya udah gue bikin vlog gini aja guys. Gue gak tahu lagi mau ngapain di umur 30. Kerja tapi gak kaya-kaya juga guys. Gak tahu mau ngapain. Apakah ada yang sama? Jadi sebenarnya gue kalau itu tuh santai aja sih guys, ngejalanin apa yang ada di depan aja gitu. Ya kayak gini, nggak terlalu kayak orang punya target, oh gue harus nikah, gue harus kaya, gue harus punya ini dan itu. Enggak, gue mah santai aja ngejalaninnya dengan santai, pokoknya santai. Kalau ada iya, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, santai. Terus nggak terlalu ngoyo juga pengen nikah karena susah banget kan di zaman sekarang. Kalau lo nggak punya apa-apa, waduh, susah banget sekarang guys. Terutama bukan karena kita nggak punya apa-apa juga ya. Kalau kita sebagai cowok tuh kayaknya kalau kita buat untuk berumah tangga tuh kayaknya berat banget. Beratnya bukan bukan kita nggak berani buat nikah ya, tapi buat bertanggung jawabnya guys. Kayak kita pasti bakal nambah tanggung jawab baru. Istri lo, anak lo, belum mereka ya untuk keperluan sehari-hari gitu kan. Kita kan ngukurnya dari penghasilan kita sendiri tuh. Kira-kira penghasilan kita segini, kita mampu nggak ya buat nafkahin istri dan anak gitu kan. Kalau orang mah enak-enak aja, nanti juga ada rezekinya. Iya memang ada rezekinya, tapi kan harus dicari. Dan banyak juga yang gagal karena faktor ekonomi dan satu dan lain hal lah pokoknya. Kasus perceraian kan kita nggak mau juga kayak gitu. Nah itu sih salah satu faktor yang bikin kadang kita sebagai laki-laki itu takut buat menikah gitu. Takutnya karena takut tidak bisa berguna. Karena cowok tuh takut banget kalau dia tidak berguna dan tidak bisa bertanggung jawab. Bayangin, kalau pengen nikah-nikah gitu doang mungkin ya bisa-bisa aja sih, tapi ya gimana ya, itu tuh yang jadi tantangan tuh buat kita sebagai laki-laki tuh. Kayak mikirin ke depannya tuh bagaimana gitu kan, bisa apa enggak nih gua. Tapi teman-teman gue sih banyak yang nekat sih ya, udah jalanin. Tapi sebenarnya tergantung ke pasangannya. Kalau misalkan memang mau sama-sama ngejalanin kehidupan survive bareng sih nggak masalah ya. Tapi kalau takutnya pas di awal komitmennya iya mau ngejalanin dan endingnya pas di tengah-tengah kita ngejalanin masalah kehidupan ya kan, masalah kehidupannya pastilah nggak jauh-jauh pasti dari ekonomi yang pertama. Nah setelah itu mau gimana coba? Nah susah kan kalau tiba-tiba putus di tengah jalan, terus komitmennya juga nggak inget di tengah jalan, lupa. Waduh. Oke guys, ini gue baru nyampe itu tuh kedainya. Nah kita biasanya gue ngopinya di sini nih sendirian.
Itu tempatnya cukup lumayan bagus karena pemandangannya kayak pedesaan gitu guys, kayak di kampung. Jadi ada di pinggir kali kayak gitu guys. Nih kalian mau lihat kah? Nah ini dia guys nih, dia jadi kedainya di ini di pinggiran kali kayak gini nih. Ini masjid, nah sini masuk dalam gang. Terus ini kayak area perkampungan gitu, enak pokoknya. Sampai ngeliatin pemandangan air yang keruh ini, karena ini ciri khas Kalimantan, airnya berwarna guys. Let's go, yuk kita langsung. Nah guys, ini dia jalan menuju kedai. Aku parkir di situ guys. Kita lewat sungai yang airnya cukup keruh ini guys. Nah ini namanya guys, Toko Kopi Swaro. Guys nama ini. Nah ini guys tempatnya. Jadi ini kayak di perkampungan gitu, pokoknya enak banget. Kalian bisa ngeliatin sungai di sini. Ini mejanya kayak gini. Kayak gitu tuh. Udah sendirian aja guys. Buat kalian yang mungkin di Kalimantan juga, Kalimantan Tengah yang deket-deket, cobain di sini ya. Ini dia guys, kopi gua cappuccino tanpa gula, kopi tanpa gula. Dia pakai foam di atasnya. Karena udah di umur 30, jadi jangan banyak minum gula ya. Ini dia guys. Ini jadi deket masjid, jadi ada suara masjid di sini guys. Ini udah mau asar. Dan gula. Dia pakai foam gitu di atas. Kalian harus cobain sih. Udah gini aja guys, merenung sendirian. Sambil ngeliatin gadget. Anjir. Aduh.